Papa Mama dan guru karyawan Sekolah Putra Nirmala. Selamat berjumpa kembali di Renungan SD Putra Nirmala. Nah, anak-anak, Papa Mama dan semuanya, sebelum kita memulai renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Jennifer. Silakan Jenny. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaruan, dunia Engkau perbarui dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi dengan rahmat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Bapa, kami hendak mendengarkan Injil hari ini. Berkati telinga dan pikiran kami agar apa yang akan kami dengarkan ini dapat memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru, Papa Mama dan anak-anak yang terkasih, marilah kita dengarkan Injil Tuhan kita hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu, pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila air mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu
yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Jenny untuk doanya. Dan terima kasih juga Bu Elis sudah membacakan bacaan Injil pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Anak-anak, dari bacaan Injil tadi mengisahkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, sehingga menimbulkan kemarahan bagi orang Yahudi karena dianggap sebagai suatu pelanggaran. Tetapi kasih bukanlah suatu pelanggaran. Terkadang pelaksanaan peraturan yang begitu disiplin atau ketat menjadikan kita melupakan kasih. Namun kasih sungguh dapat menyembuhkan. Hal itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menyembuhkan orang yang sudah lumpuh selama 30 tahun. Nah, pesan Yesus ini juga terarah kepada kita semua yang disembuhkan dari aneka macam bentuk penyakit. Kita patut bersyukur, kemudian hidup lebih baik lagi, dan berbudi pekerti luhur, dan dijiwai atau didasari oleh kasih. Karena dengan kita saling mengasihi, maka tidak ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita bersama. Anak-anak, sekian renungan untuk hari ini. Mari kita akhiri renungan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh padanya dan berkembang menjadi umat yang patuh dan setia, yang penuh kasih, berkelimpahan untuk kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Mama, Papa, Bapak, Ibu Guru, dan semuanya, sekian renungan untuk pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di renungan SD Putra Nirmala selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.